Engkau di sini. Roh Kudus berbicaralah, jamahlah hati kami. Roh Kudus, mari Roh Kudus Engkau bergerak dengan bebas di tengah-tengah kami. Lihat jiwa-jiwamu, umatmu di tempat ini yang haus, yang lapar akan Tuhan. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Bapa, kami perlu Roh-Mu. Kami memerlukan Engkau ya Roh Kudus. Puaskan jiwa kami saat ini. Penuhi kami ya Bapa dengan Roh-Mu. Kuramata Shekhaya Rana Syakara Labayana Shekara Labayana. Bawa kami masuk ya Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Jamah setiap umat-Mu, jamah kami Tuhan. Lawat kami saat ini. Lawat kami. Buka hati kita saudara, buka hatimu. Undang dia, minta dia datang di dalam hidupmu. Mulailah engkau berkata-kata dalam berbagai-bagai bahasa. Sebagaimana yang Roh itu berikan kepada dirimu. Orama Shekaya Rana Shakaya Rana Sandaya Rata Shekaya Ralabayana Shek. Kuriaba Shakaya Nalama Sandaya Rata Shekeredaya Ralabaya Rana Shekara Labalabaya Rana Labayana Shek. Indaya Rana Shekaya Ralabaya Rana Shekara Labayana Shikaya Ralabaya Ralamalami. Indaya Rana Shekere Daya Ralamayana Shekaya Ralamalamalayana Lamalam. Kiarada Shekere Daya Rana Sandaya Rata Shekara Labalabaya Rana Labaya Ralamalami. Orana Shekere Daya Ralaba Sandaya Rata Shekere Daya Rana Sandaya Rata Kuraba Shekaya Ralabaya Ralamin. Ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita saat ini. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berserulah, berserulah kata Tuhan. Panggil namaku kata Tuhan. Aku akan menjawab engkau. Berseru, berserulah. Daya rana shekere daya rala baya rana shekere daya rala bala baya rana la baya rala bala. Indaya rana shekere daya rala baya rana shekere daya rala bala bala. Bangkitlah engkau yang lemah. Ketahuilah Tuhan yang memberi kekuatan kepadamu. Dia yang memerdekakan dan membebaskan engkau dari segala rantai ikatan. Dia yang menjadikan engkau baru. Dia yang memberikan pengharapan kepadamu.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau kepada kami saat ini. Kami siap umat-Mu mendengar dan menerima firman-Mu. Kebenaran-Mu, pengajaran-Mu. Kami mau lebih dalam masuk di dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus, wahyukanlah kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Tidak ada satu pun di antara kami yang hadir di ruangan ini yang tidak mengerti akan firman-Mu. Dan setiap kami boleh mengalami kuasa kebenaran itu dalam hidup kami. Biarlah setiap kami boleh diperbaharui sehingga kami boleh terbang tinggi bagai Raja Wali. Kami menjadi umat Tuhan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Saat-saat yang paling indah dalam hidup kita adalah ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, saudara. Raja Daud pernah berkata, satu hari di dalam hadirat Tuhan itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, menikmati hadirat Tuhan adalah sebuah hak istimewa yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak banyak orang yang bisa menikmati hadirat Tuhan. Tidak banyak orang yang mengalami apa itu hadirat Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang juga tidak terlalu peduli apakah mereka perlu hadirat Tuhan atau tidak. Atau ada yang kedua, mereka tidak sabar untuk menunggu dan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita hidup dalam dunia yang maunya serba cepat. Ya. Makan 10 menit, ngobrol 10 menit, jalan ke satu tempat 10 menit, semua serba cepat. Sampai kalau perlu berdoa juga 1 menit aja cukup. Seolah-olah harus dengan serba cepat maka hidup ini menjadi berarti. Padahal saudara-saudara tahukah bahwa ketika hidup saudara dalam semua serba cepat, saudara nggak mengalami kedalaman makna hidup saudara. Kadang-kadang kenapa Tuhan menjawab lama doa kita? Seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa kita. Bukan karena Tuhan tidak bisa melakukan sekejap menjawab doa kita. Tidak, saudara. Kita maunya berdoa hari ini, detik ini juga doa kita langsung terwujud. Itu keinginan kita semua. Tapi kenapa faktanya doa-doa kita justru begitu lama seringkali kita dengar jawabannya? Karena sesungguhnya Tuhan sedang berurusan dengan hidupmu. Bukan sekedar menjawab doamu, persoalanmu selesai. Karena biasanya kita kalau sudah dijawab Tuhan doa kita, lalu kita apa? Lupakan Tuhan, bukan? Seolah-olah itu sesuatu ya udah selesai, puji Tuhan, haleluya. Tapi yang terutama justru Tuhan ingin membangun karakter Kristus dalam diri kita. Tuhan ingin membangun iman kita. Tuhan ingin membangun satu pemahaman kita akan Dia, pengenalan kita akan Bapa, pengenalan kita akan Kristus. Sehingga waktu doa demi doa kita panjatkan dalam ketekunan, di dalam kesabaran, maka disitulah sebetulnya Tuhan sedang membangun jiwa kita, saudara.
Jadi orang yang serba ingin cepat-cepat apa saja dalam hidupnya. Ingin kaya cepat. Apa saja ingin cepat. Mereka nggak punya kekuatan, saudara. Karena hidup ini tidak dibangun dalam waktu semalam. Rumah tangga saudara tidak dibangun dalam waktu semalam. Karir saudara tidak dibangun dalam waktu semalam. Iman saudara juga tidak bisa dibangun dalam waktu semalam. Tapi saudara harus bertekun hari lepas hari. Saudara harus bersabar. Seolah-olah seperti orang membangun rumah, menggali fondasi, butuh waktu saudara. Hari ini mungkin yang dibangun cuman bisa digali hanya 10 meter. Butuh waktu 1 minggu untuk membangun fondasi. Kadang-kadang 1 bulan. Butuh waktu untuk membangun, meneletakkan bata demi bata sampai membentuk sebuah tembok dan bangunan. Jadi kita di sini harus terus belajar saudara tentang apa arti hidup kita ketika kita sedang menjalani hari-hari ini. Nah, pagi ini Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan pembahasan kita tentang Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus menjadi hal yang penting untuk kita pahami? Sama halnya kita perlu mengenal Bapa. Ya. Di dalam kelas pemuritan kita sudah mengenal Bapa. Siapa itu Bapa? Mengenal hati Bapa. Dalam kelas keselamatan kita belajar tentang siapa itu Kristus. Mengapa dia mati di atas kayu salib. Tapi kita juga perlu mengenal siapa itu Roh Kudus dan apa yang Roh Kudus kerjakan. Karena gereja Tuhan hanya bisa menjadi sempurna ketika Roh Kudus diizinkan bekerja di dalam umatnya. Jadi kita perlu mengenal pribadi Roh Kudus lebih banyak lagi saudara. Nah, salah satu pekerjaan Roh Kudus saya katakan minggu lalu adalah melalui karunia-karunia roh. Kenapa karunia-karunia roh? Karena karunia-karunia roh adalah manifestasi dari pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak melihat Roh Kudus secara nyata, dia bukan makhluk yang bisa disentuh, dia makhluk roh. Tetapi dia hadir, dia nyata kehadirannya, dia bekerja melalui apa yang disebut dengan karunia-karunia Roh Kudus. Namun karunia-karunia Roh Kudus itu bekerja melalui manusia, saudara. Ada wadah yang mau dipakai oleh Roh Kudus, yaitu tubuh saudara. Makhluk roh itu, dia tidak bisa melakukan sesuatu tanpa satu media. Nah, media yang mau dipakai oleh Roh Kudus untuk menyatakan kehendak Bapa, kehendak Yesus di muka bumi ini adalah melalui manusia, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Makanya dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Artinya tubuh saudara dan saya adalah alat Tuhan untuk menyatakan kehendak Bapa di muka bumi ini. Namun saudara harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Karena sekalipun dia ada dalam tubuh saudara, tetapi kalau saudara tidak bersedia dipakai, kalau saudara tidak mau tubuh saudara dipakai oleh Tuhan, maka dia pun tidak bisa memaksa saudara. Roh Kudus bekerja secara maksimal bergantung kepada kesediaan kita, ketaatan kita untuk berjalan bersama Dia. Nah, salah satu karunia Roh Kudus yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 14 adalah karunia berbahasa roh. Kalau terjemahan yang lebih tepat sebetulnya disebut karunia bahasa lidah. Kenapa disebut karunia bahasa lidah? Karena Roh Kudus memakai lidah saudara. Jadi yang dipakai secara khusus di dalam tubuh kita
organ tubuh kita namanya lidah. Makanya disebut karunia lidah, saudara. Karunia kesembuhan bekerja melalui tangan saudara waktu saudara tumpang tangan. Nah, karunia bahasa roh atau karunia lidah artinya Roh Kudus memakai lidah saudara untuk berbicara, untuk mengatakan sesuatu yang bersumber daripada Roh Kudus di dalam diri saudara. Ingat, Roh Kudus ada di mana? Di dalam diri kita. Sehingga waktu dia mau berbicara sesuatu atau mau mengatakan sesuatu, dia pakai lidah saudara. Jadi, mau nggak lidah saudara dipakai untuk menjadi alat Roh Kudus berbicara? Kalau selama ini mungkin banyak lidah yang kita pakai hanya untuk mengucapkan kata-kata kita sendiri. Lidah kita pakai hanya untuk mungkin mengucapkan kata-kata yang buruk. Kata-kata kotor. Kata-kata yang menyakiti orang lain. Kata-kata yang jahat. Kata-kata kutuk. Tapi Roh Kudus ingin memakai lidah saudara untuk menyampaikan maksud dan tujuan Tuhan bagi diri saudara maupun bagi orang lain. Jadi, kalau ada yang mengatakan bahasa roh itu tidak perlu, tidak ada lagi. Betapa bodohnya orang itu. Betapa ruginya gereja Tuhan kalau tidak mau dipakai oleh Tuhan menjadi mitra kerjanya Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Harusnya yang disebut dengan karunia-karunia Roh Kudus itu bukan hanya milik orang yang disebut karismatik. Karena tidak ada dalam Alkitab kita baca karunia-karunia ini hanya milik golongan karismatik. Tidak ada, saudara. Manusialah yang membeda-bedakan, menggolong-golongkan. Kenapa? Karena sebagian orang mempercayai Alkitab untuk bagian tertentu saja. Sebagian orang hanya mempercayai Alkitab bagian yang berbeda. Makanya kita jadi tergolong-golong. Dalam banyak golongan, saudara. Harusnya kita mempercayai Alkitab secara keseluruhan. Apa yang Alkitab ajarkan, mari kita percayai. Mari kita terima. Mari kita yakini. Sama halnya saudara mempercayai Yesus adalah juru selamat dalam hidup saudara. Satu-satunya keselamatan adalah melalui Yesus Kristus. Maka seharusnya orang Kristen juga percaya bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu adalah pekerjaan Roh Kudus bagi gerejanya. Bukan zaman dulu saja, tapi hari ini pun di abad modern, Roh Kudus adalah roh yang sama, saudara. Firman Tuhan tidak berubah, amin. Kekal selama-lamanya. Oleh karena itu mari kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan, aku mau percaya kepada apa yang Engkau sedang kerjakan. Manfaat bahasa roh seperti saya sudah katakan minggu lalu adalah berdoa. Manfaat utama adalah untuk berdoa. Kenapa? Karena kita berkata-kata dengan lidah kita adalah untuk berdoa. Jadi kalau ditanya bahasa roh itu apa sih? Bahasa roh itu bahasa doa, saudara. Bahasa lidah itu bahasa untuk berdoa. Doa adalah nafas orang percaya. Itu salah satu moto di dalam sinode kita. Doa adalah nafasku. Injil adalah beritaku. Kasih adalah hidupku. Ya. Doa memiliki kekuatan untuk menyatakan Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup orang percaya. Roh Kudus adalah roh penolong yang diutus oleh Bapa dari sorga untuk menolong, membimbing anak-anak Tuhan dalam segala sesuatu.
termasuk di dalamnya dalam hal berdoa. Tahukah saudara? Saudara dan saya perlu ditolong oleh Tuhan dalam hal berdoa. Banyak orang bilang saya nggak bisa berdoa, betul nggak? Ada orang diajak ke satu persekutuan. Boleh Pak saya ikut, tapi tolong saya jangan disuruh berdoa ya. Nah, ada orang-orang seperti itu saudara. Merasa kalau disuruh berdoa, waduh, nanti saya gelagapan, saya nggak bisa berdoa. Nah saudara, kalau saudara merasa tidak bisa berdoa, ada kuncinya. Roh Kudus menolong saudara untuk berdoa. Berdoa di dalam roh atau berdoa dengan bahasa roh akan melipat gandakan kekuatan doa anak-anak Tuhan. Kenapa? Sebab berdoa dengan berbahasa roh itu menjadikan seseorang berdoa melampaui akal pikirannya. Saudara, kalau kita berdoa dalam bahasa Indonesia, kalau saudara orang Indonesia atau orang Amerika berdoa dalam bahasa Inggris, atau orang Arab berdoa dalam bahasa Arab, maka doa yang mereka ucapkan itu namanya berdoa dengan memakai akal pikirannya. Salah nggak? Nggak salah saudara. Kalau saudara nggak pakai akal pikiran, bagaimana saudara bisa berkata-kata? Kata-kata itu kan adalah hasil pengolahan di dalam pikiran, betul nggak? Kalau saudara bisa berbicara, itu adalah karena pikiran saudara bekerja dengan baik. Kalau saudara nggak bisa ngomong, berarti pikiran saudara sedang mengalami kekacauan. Ya. Jadi pikiran itu penting. Saudara bisa berkomunikasi dengan orang lain, nyambung istilahnya, artinya pikiran saudara berfungsi dengan baik. Tapi kalau pikiran kita lagi korslet, ngomong sama orang nyambung nggak? Nggak nyambung saudara. Nah berdoa dalam pikiran, dengan pikiran. Tapi berdoa dengan bahasa lidah atau bahasa roh itu melampaui pikiran. Mari kita baca dalam 1 Korintus 14 ayat 14. 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi orang sedang berdoa, berkata-kata dalam bahasa roh atau bahasa lidah, Paulus mengajarkan di sini, rohkulah yang berdoa, sementara akal budiku ini off. Yang onnya rohnya dulu. Jadi orang yang berdoa dalam bahasa roh, akal pikirannya tidak campur dengan rohnya pada waktu itu. Kenapa? Karena rohnya yang sedang berdoa. Pikirannya kemana? Pikirannya tetap di situ saudara. Kenapa kita perlu berdoa dalam bahasa roh? Saudara harus memahami bahwa kita ini hidup dalam berbagai yang namanya dimensi. Saudara pernah nonton film Metaverse, Dokter siapa? Strange ya, Dr. Strange. Itu satu film yang menggambarkan bagaimana orang bisa pindah dari satu daerah ke daerah lain, dari satu zaman ke zaman lain. Ya itu film hayalan sih. Jadi dunia ini, alam semesta ini yang saudara lihat adalah alam yang disebut dengan alam yang kelihatan. Tetapi ada alam yang tidak kelihatan, saudara. Yang kita sebut dengan alam roh. Dimensi roh. Dimensi spiritual.
Di mana alam yang kelihatan ini saudara lihat melalui yang namanya panca indera. Melalui panca indera lah saudara bisa mendeteksi ada sesuatu di alam yang kelihatan ini. Betul? Saudara bisa lihat warna merah, hijau, biru, dan sebagainya. Saudara bisa mendengar suara tertentu dan sebagainya. Tapi ada alam yang ada tapi tidak kelihatan. Ini bukan alam roh. Tapi teknologi memungkinkannya. Contohnya, ketika ada suara yang punya frekuensi yang sangat tinggi, telinga kita nggak bisa dengar, saudara. Itu udah tinggi ya. Tapi ini telinga kita nggak sanggup mendengarnya. Yang bisa mendengarnya cuma anjing. Nah, alat teknologi bisa memantau, oh ada suara nih. Tapi nggak kedengaran oleh telinga kita. Telinga kita nggak bisa menangkap suara itu. Namanya frekuensi, high frekuensi, saudara. Demikian juga dengan mata kita. Mata kita hanya terbatas melihat untuk spektrum warna tertentu. Tapi mata kita tidak bisa melihat yang namanya warna-warna yang harus hanya bisa dilihat dengan infrared istilahnya. Hanya dengan alat tertentu baru kita bisa melihat. Contohnya dalam kegelapan yang sangat pekat. Nah, teknologi memungkinkan itu semua, saudara. Memang manusia ini luar biasa. Berkat buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dimakan oleh Adam dan Hawa, itu manusia punya kepintaran seperti itu, saudara. Kalau membaca buku-buku atau laporan-laporan ilmu pengetahuan, memang kita mengatakan sebuah keajaiban itu semua. Tetapi di atas semua itu ada yang namanya dimensi roh. Dimensi roh ini mendengar suara Tuhan nggak bisa pakai alat teknologi, saudara. Mau mendengarkan suara roh. Nah, teknologi bisa mendengarkan suara bintang paling jauh sekalipun bisa, saudara. Ada alat yang bisa mendeteksi suara di luar angkasa, saudara. Bayangkan, ribuan kilometer di luar angkasa, tapi ahli NASA bisa punya alat dengan teleskop yang besar, bisa mendengar ada suara-suara di langit sana, saudara. Tapi alat itu tidak bisa mendengar suara roh. Kenapa? Karena suara Tuhan jauh melampaui teknologi yang manusia bisa miliki hari ini. Kehadiran Tuhan yang roh itu tidak bisa dilihat dengan kacamata infrared sekalipun, saudara. Atau pakai mikroskop yang paling canggih gitu, yang bisa melihat benda-benda yang super amat kecil. Tapi itu nggak bisa mampu menembus dan melihat roh. Kenapa? Karena dimensi roh jauh melampaui itu semua. Nah, Tuhan menampakkan diri dan memberikan kemampuan kepada umatnya, yaitu masuk ke dalam dimensi roh. Makanya banyak orang yang gak ngerti tentang dimensi roh, mereka bilang gak ada itu. Ya, gak ada itu roh. Roh Kudus gak ada, roh setan itu gak ada. Nah, begitu kan? Kenapa? Karena memang belum ada teknologi yang bisa melihat malaikat. Tapi mungkin suatu hari kita nggak tahu ya, ada kemampuan Tuhan berikan pada manusia, ada alat teropong bawa ke ruangan sini, ada malaikat di situ, ada malaikat di situ. Coba saudara, tahu nggak ada malaikat di samping saudara? Mana? Tapi saya tanya, kenapa saudara pernah merinding di satu tempat? Merinding nih, ada ininya nih. Betul gak? Artinya saudara lebih peka kehadiran setan daripada kehadiran Tuhan. Ada setannya di rumah ini.
Tapi kehadiran Tuhan saudara nggak rasa. Nah, itulah sebabnya kita ini sebagai anak-anak Tuhan harusnya lebih masuk ke dalam dimensi roh, supaya kita bisa menyadari kehadiran Tuhan ada di sekitar kita, saudara. Dan terlebih lagi, Dia hadir dalam hidupmu. Makanya di dalam Alkitab diceritakan suatu kali Nabi Elisa bersama budaknya dikepung oleh tentara Samaria. Tentara Samaria begitu banyak, ribuan, sampai budaknya Elisa ketakutan. Tuan, lihat banyak tentara ingin menangkap Tuan dan saya. Elisa tenang aja. Lalu Elisa berdoa, Tuhan buka matanya budak saya ini. Lalu ketika dibuka matanya oleh Tuhan, di situ dia melihat ribuan tentara sorga berkuda, saudara. Mengelilingi Elisa. Jadi masalahnya kita seringkali merasa sendirian karena kita nggak melihat kehadiran Tuhan. Karena mata kita belum mampu menembus alam roh. Tapi walaupun demikian, saudara nggak usah takut, nggak usah jadi bimbang. Benarkah Tuhan beserta dengan saya? Alkitab jelas mengatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang percaya. Amin. Roh Tuhan ada di dalam dirimu. Jadi engkau perlu takut. Walaupun Tuhan tidak membuka mata saudara untuk melihat alam roh, gak usah jadi bimbang, saudara. Nah, berdoa dalam bahasa roh adalah berdoa di alam dimensi yang berbeda. Melampaui akal pikiran saudara. Kenapa kita perlu berdoa dalam roh? Alkitab mengatakan Yohanes 4 ayat 24, sebab Bapa itu adalah roh. Betul? Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kita perlu terhubung dengan Elohim, dengan Tuhan yang kita sembah yang adalah bersifat roh. Makanya kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk berkata-kata dalam roh. Berbicara dalam roh. Supaya kita terhubung dengan Elohim, dengan Bapa yang adalah roh itu, saudara. Roh ketemu roh. Itu sesuatu yang indah, saudara. Tapi apakah Tuhan gak dengar kalau saya berdoa dalam bahasa Indonesia? Dia dengar, saudara, dia dengar. Tapi Tuhan mau memberikan sebuah hal yang berbeda kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita masuk dalam dimensi eksistensi keberadaan Tuhan, yaitu roh. Jadi percayalah bahwa Tuhan ingin saudara memiliki semakin banyak keintiman dengan Dia, dengan alam roh, di dalam alam roh itu. Ketika kita berdoa, berkata-kata dalam bahasa roh, kita menjangkau dimensinya Tuhan. Dimensinya Bapa. Yang di dalam roh itu, saudara. Jadi, gunakan bahasa roh itu. Kalau saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, menerima bahasa roh, saudara jangan ragu-ragu untuk berdoa dalam bahasa roh. Terutama dalam doa saudara secara pribadi di rumah. Banyak saudara berdoa dalam bahasa roh. Banyak saudara berdoa. Saudara akan melihat sesuatu yang berbeda. Nah, manfaat yang pertama dalam berdoa dalam bahasa roh adalah kita bersyafaat bagi orang lain. Jadi kalau kita berdoa dalam bahasa roh, salah satu tujuan Tuhan memberikan saudara bahasa roh adalah saudara supaya saudara bersyafaat bagi orang lain. Coba kita baca Roma 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita.
Roma 8 ayat 26-27, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Elohim dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Elohim yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Elohim berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, doa yang paling efektif adalah apabila doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jadi saudara, jangan pernah berdoa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Biarpun saudara berpuasa 40 hari 40 malam, tapi doa saudara bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu mustahil dikabulkan. Contohnya apa Pak bertentangan dengan kehendak Tuhan? Misalnya saudara berdoa untuk seorang wanita menjadi istrimu sementara dia adalah istri orang lain. Tuhan, berikan dia kepadaku Tuhan. Aku mencintainya. Nah, itu doa. Saudara nggak akan pernah didengar oleh Tuhan itu. Ya. Nah, ketika kita berdoa dituntun oleh Roh Kudus, maka doa kita begitu efektif. Kenapa? Karena kita selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Dia menolong saudara dan saya berdoa syafaat. Tadi saya katakan Roh Kudus adalah mitra kita di dalam berdoa. Ya. Nah, salah satu yang Tuhan inginkan adalah kita berdoa untuk orang lain. Namanya berdoa syafaat. Ya. Jadi berdoa syafaat itu adalah berdoa untuk kepentingan orang lain. Bukan kepentingan saya pribadi, tapi kepentingan orang lain. Tuhan memberikan beban kepada saudara untuk berdoa untuk seseorang. Saudara tahu nggak, di dunia ini anak-anak Tuhan punya banyak kebutuhan. Seringkali doa kita untuk diri kita sendiri itu nggak cukup. Atau yang kedua, kita kadang tidak tahu apa yang kita butuhkan sebenarnya. Ya, contoh. Kadang kita merasa, Tuhan kok nggak berikan pekerjaan sih sama saya? Kok Tuhan tidak menjawab doa saya untuk sebuah pekerjaan? Betul Tuhan tahu kau butuh pekerjaan, tapi ada yang lebih dibutuhkan oleh dirimu daripada sekedar pekerjaan. Misalnya pertobatan lebih dibutuhkan oleh saudara daripada pekerjaan. Tapi kan masalahnya banyak orang tidak sadar dia perlu bertobat, betul nggak? Hidupnya kacau. Pengangguran, tapi kacau hidupnya. Disuruh bertobat dia nggak mau. Lu aja yang bertobat. Kira-kira begitu. Jadi, dalam situasi seperti itu, Tuhan menggerakkan orang lain berdoa bagi saya yang tidak bertobat ini. Dia bersyafaat. Dia bersyafaat dengan sebuah beban khusus supaya saya bertobat. Loh, kenapa sih perlu didoakan orang kayak gitu? Iya, firman Tuhan mengatakan Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi kalau ada orang yang belum bertobat, entah saudara kita, adik kita, kakak kita, tetangga kita, suami kita, istri kita, maka Tuhan ingin orang itu diselamatkan. Bagaimana supaya hatinya menjadi berubah, hatinya terbuka untuk berita Injil, harus ada orang terlebih dahulu bersyafaat. Berdoa untuk dia. Nah, Tuhan bisa menuntun seseorang mendoakan orang tersebut. Kalau Tuhan taruh beban di hatimu, untuk bersyafaat bagi seseorang, saudara kalau mau taat kepada Tuhan, saudara masuk kamar, masuk dalam doa penyembahan. Saudara mulai berdoa dalam bahasa roh. Doa saudara itu akan menjadi doa yang luar biasa, karena itu akan menjamah hati. Roh Kudus akan bekerja dengan cara yang supranatural.
orang itu tiba-tiba bisa sadar akan dirinya. Itulah pentingnya berdoa di dalam tuntunan Tuhan dan masuk di dalam alam roh, saudara. Tapi sayangnya banyak orang tidak punya kepekaan roh di dalam dirinya. Tuhan suruh dia berdoa, entar aja. Aku lagi main game, tanggung nih main game. Tanggung nih lagi main TikTokan. Sementara pada saat itu Tuhan sedang menyuruh doa kamu, saudaramu sedang mengalami sesuatu di sana. Dia sedang membutuhkan jamahanku. Dia sedang membutuhkan pertolonganku, kata Tuhan. Aku minta engkau untuk berdoa. Tapi anak Tuhan ini cuek. Masa bodoh. Yang lebih parah lagi, dia nggak dengar apa-apa, saudara. Saudara tahukah, saudara, ada banyak peristiwa di dunia ini yang sebetulnya nggak perlu terjadi. Kalau orang-orang Kristen punya kepekaan mendengarkan suara Tuhan untuk berdoa untuk situasi-situasi, keadaan-keadaan tertentu. Saya meyakini, saudara, misalnya tidak perlu ada kecelakaan di satu daerah. Kecelakaan mobil kah? Kecelakaan pesawat kah? Ketika ada orang-orang Kristen yang mendapat kepekaan. Tahukah saudara semua peristiwa-peristiwa itu adalah pekerjaan iblis untuk membunuh? Betul? Membunuh, mencuri, membinasakan itu pekerjaan iblis. Kalau ada anak-anak Tuhan yang peka untuk masuk dalam doa, saya yakin banyak peristiwa hal semacam itu akan dapat dicegah, saudara. Ada banyak cerita bagaimana orang tiba-tiba terlambat naik pesawat. Ternyata pesawatnya mengalami kecelakaan. Tapi kan itu untuk personal dia, Tuhan selamatkan dia. Apakah Tuhan menghendaki semua penumpang itu binasa? Enggak. Nah, jadi kepekaan kita sendiri di dalam roh Tuhan itu sangat penting. Bahwa kita dipanggil Tuhan untuk berdoa bagi banyak orang. Ya. Saya membaca sebuah kesaksian. Ada seorang hamba Tuhan, dia misionaris di daerah India, Nepal sana. Lalu dia dipanggil oleh lembaga misinya untuk pulang ke Amerika karena mau rapat, kira-kira begitu. Nah, waktu dia mau pergi itu dia dalam keadaan sakit. Ya, tubuhnya demam. Tapi dia nggak mau tunjukkan sama istrinya, takut nanti istrinya jadi khawatir. Jadi dia pergi saja, dia naik bus, saudara. Nah, begitu dia duduk di bus itu dia merasa tubuhnya demam, meriang, saudara mungkin pernah ngalami ya, rasanya bagaimana kalau tubuh kita tuh dalam keadaan tidak fit, sakit dan sebagainya. Dia harus mengadakan perjalanan itu 29 jam, saudara. Selama di bus itu dia berdoa dan berdoa. Tapi satu doanya dia bilang gini, Tuhan, adakah satu orang yang mau berdoa untuk saya? Dia hanya minta itu, Tuhan, dia pikir, apakah ada satu orang yang bisa berdoa untuk saya? Dia kan di dalam bus. Tapi rupanya, itu didengar oleh Tuhan, saudara. Di tengah jalan, tiba-tiba dia merasakan tubuhnya itu sembuh sama sekali, saudara. Dia bersyukur. Nah, dia tiba dengan selamat. Beberapa waktu kemudian dia terima surat dari seseorang. Isi suratnya mengatakan, Pak, saya tanggal sekian, jam sekian. Tuhan menggerakkan hati saya untuk berdoa untuk Bapak. Tuhan menaruh beban di hati saya untuk berdoa untuk Bapak. Di situ dia tahu, ada orang yang sedang bersyafaat untuk dia, saudara. Begitulah cara kerja Tuhan di dunia ini, saudara. Mungkin sekarang kita punya HP. Ya. Yuk kalau kita tolong doakan, itu doakannya jangan cuman Tuhan Yesus sembuhkan ya. Ayo
kalau dibilang didoakan lewat HP, kita kan udah nggak perlu kepekan Roh Kudus lagi kan. Udah baca langsung masuk kamar, berdoa saat itu. Ambil waktu masuk dalam doa, Tuhan tolong saudara kami yang sedang dalam pergumulan ini. Begitulah cara tubuh Kristus bekerja saudara. Lewat Roh Kudus dia berikan kepada kita koneksi satu sama lain. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen harusnya bukan menjadi orang-orang yang masa bodoh melihat situasi yang terjadi. Oke, dengan cepat saja. Yang kedua, fungsi daripada berdoa dalam roh. Membangun iman pribadi dan membangun iman jemaat. Mari kita baca 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi orang yang berdoa dalam bahasa roh, dia sedang membangun imannya. Kalau saudara sedang merasa lemah, bangunlah imanmu. Cara yang paling praktis dan cepat bangun iman, berdoa dalam roh saudara. Kalau saudara sedang menghadapi tekanan, ya, tiba-tiba ada serangan dalam pikiran saudara tentang sesuatu yang membuat saudara tertekan. Orang sekarang istilahnya overthinking, ya. Pikiran itu kan membuat kita suka jadi tertekan perasaan kita, betul? Ini mau ngatasi pikiran gimana nih? Nah, masuk dalam roh saudara, berdoa dalam roh. Berdoa dalam bahasa roh. Terus sampai saudara mengalami kelegaan. Jangan berhenti berdoanya. Ya, sampai saudara menang. Doa itu peperangan saudara. Bangun imanmu sampai engkau merasa kelegaan, sampai engkau bebas dari serangan overthinking itu. Nah, sayangnya banyak orang membiarkan overthinkingnya begitu aja terus. Ya, ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, kebencian terus saja dibiarin. Ya, sampai emosinya nggak terkendali. Jangan biarkan. Saudara sedang mengalami peperangan namanya. Bangun imanmu. Yang kedua, kita lihat lagi dalam Yudas 1 ayat 20. Kitab Yudas pasal 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, jadi bangun iman di atas dasar iman yang paling suci, ya, dengan berdoa dalam Roh Kudus. Sekarang manfaat lain tadi membangun iman pribadi itu sifatnya. Sekarang membangun iman jemaat. Bagaimana caranya? 1 Korintus 14:5. 1 Korintus 14 ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, Paulus bilang loh, aku suka kamu semua nih, kamu semua, hai jemaat Light City, semua berbahasa roh. Amin. Jadi kalau ada di antara saudara merasa, Tuhan aku belum berbahasa roh, saudara berdoa. Minta, Tuhan aku mau mengalami karunia bahasa roh. Tetapi ada nih, lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Apa itu bernubuat? Bernubuat adalah Tuhan berbicara dalam bahasa yang saudara bisa mengerti. Itu namanya bernubuat. Ya, ilham Roh Kudus disampaikan kepada jemaat untuk menguatkan, meneguhkan, mengkoreksi. Itu namanya nubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Loh, bernubuat lebih berharga daripada bahasa roh. Kenapa? Tadi ingat, ini dalam sebuah pertemuan jemaat. Orang berdoa dalam bahasa roh, dia sedang berdoa dan berbicara kepada siapa? Tuhan. Tapi orang yang bernubuat, dia berbicara kepada orang lain, kepada jemaat. Artinya, kata-kata dia adalah firman Tuhan yang ditujukan untuk menguatkan orang lain, jemaat. Kenapa lebih berharga? Karena begini saudara. Kalau doa pribadi berbahasa roh itu membangun diri kita. Tapi kalau kita berbahasa roh rame-rame di sini, itu membangun diri kita saja. Nah, Tuhan ingin ada waktu-waktu tertentu di mana bahasa roh itu bisa membangun jemaat juga. Caranya bagaimana? Harus ada yang menafsirkan. Di dalam kalimat berikutnya dikatakan, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat
bangun. Jadi ternyata ada bahasa roh yang merupakan pesan nubuat. Jadi bahasa roh ada 2 jenis fungsinya. Yang pertama menguatkan iman, tapi juga ada bahasa roh yang berfungsi sebagai pesan nubuat. Nah, kalau dia berfungsi pesan nubuat, harus ada yang menafsirkannya, saudara. Kalau tidak ada yang menafsirkan, orang bingung nih ngomong apa nih. Ya, bahasanya nggak jelas. Nah, bagaimana kita tahu ini bahasa roh bersifat pesan nubuat atau bahasa roh yang bersifat doa kepada Tuhan? Yang bersangkutan yang paling tahu. Yang bersangkutan paling tahu. Ya, nah artinya saudara dan saya juga punya tanggung jawab nih. Ketika saya berbahasa roh bersama-sama dengan jemaat ya, saudara juga perlu tanya, Tuhan apakah ada pesan nubuat yang perlu saya sampaikan kepada jemaat atau tidak? Kalau saudara berdoa sendiri di rumah, itu pasti saudara berdoa untuk diri saudara kepada Tuhan ya. Gak mungkin saudara di kamar sendirian lalu saudara bernubuat. Hai saudara-saudara, hai pintu kursi kayu, gak mungkin ya. Jadi kalau saudara berdoa sendiri, tentu itu bukan lagi pesan nubuat. Kecuali saudara mendapatkan satu pengertian. Oke, yang terakhir, ini tinggal 2 menit lagi ya. Ini sebetulnya bagian yang penting. Manfaat berdoa dalam roh. Ini yang sedang kita lakukan saudara. Peperangan rohani, merebut jiwa-jiwa. Jadi ternyata dalam bahasa roh, salah satu fungsinya adalah peperangan rohani. Kenapa? Karena kita ini sering berhadapan dengan roh-roh jahat saudara. Ya, Tuhan memerintahkan umatnya untuk menghadapi kekuatan-kekuatan kerajaan kegelapan. Efesus 6 ayat 11 dan 12, Tuhan mengatakan gini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata rohani yang berasal dari Tuhan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghadapi musuh yaitu si iblis? Salah satu senjata dari sekian banyak senjata itu adalah doa. Jadi doa itu adalah salah satu senjata rohani saudara. Jadi doa di sini bukan doa permohonan. Tuhan tolong saya, berkati saya, lindungi saya, berkati saya, tolong saya, sembuhkan saya. Bukan. Doa di sini adalah peperangan. Coba kita baca ayat 18 dan 19. Efesus 6. Ya. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ayat 18. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara, berdoa dalam roh salah satu fungsinya yang penting adalah peperangan rohani. Terutama untuk memberitakan Injil. Saudara, kita mungkin tidak bisa pergi ke India, ke Timur Tengah untuk memberitakan Injil. Tapi di sana ada hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani. Lalu lewat doa saudara dari tempat saudara masing-masing, saudara sedang menolong, membantu, menguatkan peperangan yang sedang dilakukan oleh hamba Tuhan tersebut di lapangan. Jadi peranan doa kita begitu penting untuk menopang peperangan rohani pemberitaan Injil yang sedang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan di medan pertempuran secara langsung saudara. Makanya saya katakan tadi kita ini dipanggil untuk bersyafaat. Ya, bersyafaat. Berapa banyak saudara menghabiskan waktu hari-hari saudara berdoa? Berapa banyak saudara menyediakan waktu berdoa di rumah? Apakah saudara hanya berdoa ketika saudara mau tidur? Tuhan terima kasih saya mau tidur udah capek, amin. Bangun tidur, terima kasih Tuhan Engkau sudah jaga saya. Sekarang saya mau kerja, tolong saya Tuhan. Supaya enggak macet jalanan. Supaya saya enggak terlambat. Terima kasih Tuhan, amin. Saudara, apakah kehidupan doa setiap hari hanya seperti itu? Apakah itu yang disebut dengan doa orang percaya? Hanya berdoa untuk kepentingan pribadi saja?
Bukan, saudara. Roh Kudus diberikan agar saudara menjadi seorang petarung-petarung Kristus. Di dalam doa saudara, saudara bisa memenangkan pertempuran rohani. Itulah sebabnya saudara diberikan Roh Kudus. Itulah sebabnya kenapa karunia bahasa roh diberikan kepada umat Tuhan. Saudara melampaui apa yang menjadi kebutuhan saudara. Saudara bisa berdoa banyak hal yang tidak terbatas dengan kata-kata kita. Oleh karena itu, saya mau mengajak saudara untuk berdoa. Cuman saya agak kecewa. Terus terang saya kecewa dengan jemaat ini, saudara. Saya boleh terbuka enggak? Hari Jumat yang berdoa di sini cuma sedikit. Mana yang katanya mau berdoa? Saya dengar kemarin waktu saya di Australia, doa 10 hari semangat. Tapi setelah 10 hari kenapa nggak ada yang lagi berdoa di sini? Pada kemana saudara? Kita ada doa setiap Jumat di sini. Ini doa peperangan kita saudara. Kita mau berdoa untuk tempat ini. Kita mau berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Untuk membuka 400 sekolah di seluruh Indonesia. Kalau kita berdoanya hanya level anak-anak TK, doa orang Batak, met-met awon, ben ias rohakon, tasada ho Yesus, dongaku toktong. Itu adalah doa orang anak kecil orang Batak begitu dari kecil. Model doa kita masih begitukah? Apakah doa kita hanya sebatas Tuhan berkati saya, kebutuhan saya, usaha saya? Kalau saudara doanya masih selevel itu, saudara anak-anak namanya. Nggak lebih dari anak sekolah minggu kita yang, Pak, minta permen, Pak. Pak, minta uang jajan. Tuhan mau kita menjadi jemaat Tuhan yang dewasa. Ayo masuk dalam doa peperangan. Kalau saudara terbeban dengan gereja ini, gak cukup duit saudara. Gak cukup. Duit saudara terbatas, saya katakan. Jangan saudara merasa, udah yang penting saya udah kasih duit. Oh sorry, bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan bisa kirim duit bukan dari saudara saja loh, saya bilang. Tuhan bisa kirim uang dari mana saja, bisa. Tetapi yang Tuhan inginkan, hati saudara. Mau nggak kita bersama-sama bersyafaat bagi gereja ini, bagi pekerjaan Tuhan, bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan? Berikan hati saudara untuk berdoa lebih banyak. Kenapa kita rela menghabiskan waktu kita bekerja kalau bisa 12 jam sehari, habis energi kita, tapi untuk berdoa 1 jam saja, Yesus bilang, tidak sanggupkah kamu berdoa 1 jam saja? Begitu beratkah saudara untuk datang berdoa sekali seminggu di sini? Tapi kan saya udah gereja Pak, beda saudara. Datang saudara ibadah di sini, saudara dikuatkan. Tapi ketika saudara berdoa hari Jumat, kita sedang masuk dalam peperangan rohani. Kita sedang meminta hadirat Tuhan untuk dinyatakan di tengah-tengah gereja ini saudara. Bahkan bagi kota kita. Saya mau tantang jemaat Tuhan di sini. Jangan bilang saudara pelayan Tuhan, saudara malas datang berdoa. Jangan bilang saudara pengurus, tapi untuk datang berdoa di sini saudara hitung-hitungan. Masa mesti dijadwal? Kamu bisa datang tanggal berapa? Kalau memang harus dijadwal seperti itu, ya udah kita mulai main jadwal aja. Mari kita masuk ke dalam level iman dan level tanggung jawab rohani yang lebih besar, saudara. Amin. Amin. Saya mau lihat hari Jumat yang berdoa lebih banyak lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya, haleluya.
Bangkit berdiri semuanya. Katakan sama orang di sebelahmu, mari berdoa di dalam roh dan kebenaran. Masuk di dalam peperangan. Kita nyanyikan pujian penyembahan untuk nanti kita berdoa ya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saudara dan saya adalah bait kudusnya Tuhan. Saat umat mencari wajahnya, Ya. Mari kita mencari wajah Tuhan. berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. hadiratmu, Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bagi saudara yang rindu untuk menerima baptisan Roh Kudus, saudara boleh angkat tangan saudara. Atau saudara boleh taruh tangan kananmu di atas dadamu. Dengan terbuka hati. Katakan, Tuhan, aku rindu
Aku haus Tuhan. Kau penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Aku mau berdoa di dalam bahasa yang baru bagiku. Bahasa roh. Mari saudara, Tuhan mau berikan engkau satu kemampuan yang dari Roh Kudus sendiri. Sehingga saudara menjadi seorang pendoa. Saudara menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk berdoa. Dengan karunia bahasa roh adalah pemberian dari Tuhan, disediakan bagi saudara. Hadirat-Mu memenuhiku. Oh Roh Kudus, jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus. Penuhi bait-Mu. Atau saudara yang sudah lama kehilangan, saudara mungkin sudah terlampau lama tidak lagi berdoa dalam bahasa roh. Biarlah hari ini Roh Kudus menjamah saudara, memenuhi saudara. Hadirat-Mu. Tolong doakan saudara-saudara yang sedang membutuhkan saat ini. Oh Roh Kudus, jamah mereka Roh Kudus, penuhi ya Tuhan. Ya, Engkau yang perlu disegarkan lagi. Saudara boleh angkat tanganmu dan supaya ada yang mendoakan saudara saat ini. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Oh Roh Kudus, oh Rama Shekere Dayara Lama Sande, ya Rama Shekere Dayara Lama Sandayara Lama Yara Lama. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Yesus, Engkaulah yang membaptis. Hadirat-Mu di tempat ini, baptis dengan Roh Kudus. Hadirat-Mu. Oh, ya Ralabashe, Ranalabayanashe. Korana Shekere Dayara Lamayanaso. Tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Korana Sherana Lamayanaso. Shekere Dayara Lamayanaso. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu Roh Kudus penuhi. Yara Lamayanaso Rede Dayara Labayanase. Yara Nasera Labayara Lai. Yara Lamayanaso. Yara Nasera Nalamayanaso. Yara Nasekere Dayara Lamayanaso. Kara Lamayanaso. Yara Naserera Lamayanaso. Haleluya, haleluya, Lamayanaso, Yarana Serere, Yarana Serere, Dayara Lamayanaso, Orana Shekere. Mari bangun imanmu dengan berbahasa roh. Bangun imanmu. Bangun imanmu saat ini. Berkata-katalah dalam bahasa roh. Berdoa dalam bahasa roh.
Haleluya. Oh, rana shekere daya ralamaya lami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Indaya rata shikara. Indaya rata shikara lama. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan yang jamah saudara. Tuhan yang memenuhi saudara dengan roh-Nya. Silakan duduk, silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya persilakan